Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang ketemu kita pada pagi hari ini dan sebentar kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Mari kita satukan hati untuk berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat pagi hari ini, berterima kasih buat hari yang baru yang Tuhan Yesus berikan pada kami untuk kami jalani sepanjang hari ini. Berkati firman-Mu menjadi pelita, terang dan kekuatan bagi jalan kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Ibrani pasal 12 ayat 1-3. Ibrani pasal 12 ayat 1-3. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Ayat yang ketiga tadi katakan, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Melalui ayat yang kita baca pada pagi hari ini, kita akan berbicara tentang jangan mudah putus asa. Jangan mudah putus asa. Dikatakan tadi dalam Ibrani 12 ayat 3, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Putus asa berarti habis atau hilang harapan. Putus asa berarti tidak mempunyai harapan lagi. Sebagai orang yang percaya, kita tidak boleh mudah putus asa atau mudah hilang pengharapan, karena di dalam kitab Ratapan 3 ayat 25 katakan, Ratapan 3 ayat 25 mengatakan, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Jadi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, mari kita tidak mudah putus asa. Apapun kondisi, persoalan, kesulitan yang kita hadapi, jangan sampai kita mudah putus asa, mudah hilang pengharapan, karena kita tahu pengharapan kita di dalam Tuhan tidak sia-sia. Dikatakan Tuhan itu baik bagi orang yang berharap kepadanya, baik bagi orang yang mencari Dia. Jadi harapkan Tuhan, cari Tuhan di dalam setiap pergumulan, persoalan yang kita hadapi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus, bagaimana supaya kita tidak mudah putus asa? Ya, bagaimana di tengah situasi dan kondisi berbagai pergumulan persoalan yang kita hadapi, bagaimana supaya kita tidak mudah putus asa. Jadi supaya kita tidak mudah putus asa, yang harus kita lakukan yang pertama adalah ingat senantiasa akan Tuhan. Ingat senantiasa akan Tuhan. Di dalam Ibrani 12 ayat 3 katakan, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dikatakan di sana, ingatlah selalu akan Dia. Artinya kita tidak boleh melupakan Tuhan. Kita selalu menaruh perhatian kita untuk memikirkan tentang Tuhan. Artinya karena hanya dengan begitulah kita tidak akan menjadi mudah putus asa. Sebab kita tahu bahwa Tuhan adalah sumber pengharapan kita. Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Tuhan adalah pegangan yang dapat kita percaya dan yang tidak akan ingkar janji kepada kita. Oleh sebab itu jangan sampai kita mudah putus asa. Jangan sampai mudah hilang pengharapan. Seperti ada yang tertulis dalam Roma 4 ayat 18-21. Roma 4 ayat 18-21. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya
bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Jadi ayat yang kita baca tadi, Abraham menjadi contoh bagi kita bagaimana kita seharusnya menjalani kehidupan kita. Sekalipun tubuh Abraham dikatakan sangat lemah, ia tidak membiarkan imannya ikut menjadi lemah. Ia tidak mudah putus asa atau hilang pengharapan. Ia ingat akan Tuhan. Ia tidak bimbang. Sebaliknya ia diperkuat dalam iman, dan ia tetap melayani Tuhan karena ia tahu bahwa Tuhan berkuasa melaksanakan apa yang telah dijanjikannya. Dan pada akhirnya apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kami kasih dalam kehidupan Abraham? Apa yang terjadi? Abraham menerima apa yang dijanjikan oleh Tuhan kepadanya, dan ia menjadi bapa orang beriman, bapa orang percaya, dan ia menjadi suatu bangsa yang besar sesuai dengan yang dijanjikan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus, apapun situasi dan kondisi yang kita hadapi saat berada dalam situasi atau kondisi yang lemah, yang sangat lemah, jangan sampai iman kita ikut lemah sehingga kita menjadi mudah putus asa atau hilang harapan. Tetapi sebaliknya, mari kita belajar untuk selalu ingat akan Tuhan sehingga kita tidak bimbang, melainkan diperkuat dalam iman dan tetap melayani Tuhan, karena kita tahu Tuhan berkuasa untuk melaksanakan apa yang dijanjikannya bagi kita yang percaya kepadanya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang kami kasih dalam nama Tuhan Yesus, jangan mudah putus asa, jangan mudah hilang harapan, karena kita tahu Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan menyertai kita. Supaya kita tidak mudah putus asa, ingat akan Tuhan. Ada harapan di dalam Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami mengucap syukur buat firman-Mu mengajarkan kami di tengah kondisi, situasi apapun yang ada dalam rumah tangga kami, keluarga kami, usaha pekerjaan kami, aktivitas kami, sekolah kami, apapun yang ada dalam kehidupan kami, kondisi dan pergumulan, persoalan yang sedang kami hadapi. Firman-Mu mengajarkan kami supaya kami jangan mudah putus asa, supaya kami jangan sampai hilang harapan, karena kami tahu Tuhan Yesus, kami akan ingat Engkau Tuhan. Dengan mengingat Engkau Tuhan, kami tidak akan mudah putus asa, karena kami tahu bahwa ada pengharapan di dalam Engkau Tuhan. Kami mencari Engkau dalam hidup kami, dan kami percaya Engkau tidak meninggalkan kami. Kami percaya janji-Mu Tuhan Yesus akan berlaku dalam hidup kami. Kami berdoa saat ini Tuhan Yesus, buat bangsa negara kami Indonesia. Kami mengasihi bangsa kami ini. Curahkan berkat-Mu, anugerah-Mu, kasih karunia-Mu bagi bangsa ini Tuhan. Selamatkan bangsa kami ini Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu diberitakan bagi bangsa kami ini, sehingga bangsa kami dipenuhi dengan pertobatan, dengan takut akan Engkau, mencari Engkau Tuhan Yesus dalam setiap masalah pergumulan persoalan kami. Berkati Tuhan Yesus bangsa ini, pemimpin negara kami, presiden, wakil presiden, semua menteri, semua jajaran yang memimpin negara ini. Hikmat Tuhan, kebijaksanaan Tuhan memakai mereka Tuhan. Urapi mereka Tuhan Yesus untuk mengelola pergumulan persoalan yang melanda bangsa ini, baik akibat COVID-19 ini maupun Tuhan berbagai pergumulan yang ada, berbagai musibah yang ada. Berkati bangsa kami Tuhan, berkati situasi ekonomi, baik itu keamanan yang ada di tengah bangsa kami ini Tuhan. Kami berdoa saat ini bagi para dokter Tuhan Yesus, perawat yang Tuhan percayakan Tuhan Yesus, yang ada di tengah bangsa kami ini Tuhan, yang sedang berusaha Tuhan Yesus mengadakan vaksin Tuhan untuk mematahkan virus COVID-19 ini Tuhan. Beri mereka tubuh yang sehat, berikan mereka tubuh yang fit Tuhan Yesus. Kami berdoa saat ini Tuhan, Engkau memberkati mereka-mereka yang terpapar Tuhan. Biarlah mereka mendapat pertolongan kuasa yang daripada Tuhan. Biarlah pemimpin kami, pemerintah dan rakyat bekerja sama Tuhan Yesus untuk mengatasi berbagai masalah kesulitan yang ada di bangsa ini. Kami berdoa secara khusus buat anak Tuhan, berkati anak Tuhan yang ada Tuhan. Berkati umat-Mu yang ada di tengah bangsa ini. Berkati Tuhan Yesus secara khusus jemaat-Mu yang ada di JSS yang digembalakan oleh Bapak
Bapak Pendeta Le, amin. Berkati mereka sepanjang hari ini dalam aktivitas kegiatan mereka, dalam usaha pekerjaan, dalam rumah tangga, sekolah mereka, Engkau memberkati mereka. Kami berdoa buat mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Bagi mereka yang sedang lemah, Engkau kuatkan. Bagi mereka yang sedang susah, Engkau berikan penghiburan. Bagi mereka yang sedang terikat, terbelenggu akan suatu hal, lepaskan, bebaskan mereka Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, ada pengharapan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah berkat damai sejahtera Tuhan, sukacita Tuhan senantiasa menyertai kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, segala berkat yang Kau janjikan, berkat yang baik dalam firman-Mu, kami terima sepanjang hari ini. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.